Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kalian semuanya gimana kabarnya nih, hari sehat? Semoga sehat selalu neng perantauan ya Mbak, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari saya pribadi, dari tanah air, semoga sampai semua sukses selalu mbak neng perantauan. Dan pesan terakhir, ojo lali nabung kuwi ae. Oke, kita bakal membahas kasus terbaru kemarin. Tapi sebelum kita bahas kasus terbaru, salah satu temen nih sampean mbak yang melanggar aturan di negara Hong Kong, cuman menyarankan mbak-mbak semuanya untuk tidak komen yang macam-macam. Cukup jadikan ini pelajaran, takutnya iki menyakiti mbak yang kena masalah. Oke, kita bakal memulai cerita nih. Jadi hari Minggu kemarin ada salah satu PRT Indonesia yang memiliki ciri kerudungan warna krem, kemudian bajunya warna pink, pakai rok. Kui berdiri di gedung Sugar 3 Causeway Bay Square atau Sugar 3 Causeway Bay Square. Sampingnya kui ada restoran Indonesia yang namanya Pandan. Sampean pasti tahu tempatnya. Nah, Mbak Ekwi berdiri di situ dengan ciri-ciri tadi, kemudian membawa tas, dua tas. Tas yang satunya Ekwi wamputoi, isinya duit dari sumbangan. Kemudian yang kedua, tas Ekwi untuk tempat-tempat pribadi dia, entah Ekwi HP, duit DLL, make up ataupun DLL ya. Kemudian Mbak juga membawa box. Bokui ternyata tempat untuk kalender. Jadi Mbak Ekwi bawa kalender untuk dijual belikan, tetapi dibungkus dengan nama sumbangan, meminta keikhlasan bagi kawan-kawan yang mengambil kalender. Kalender harganya contoh 10, 15, 20, sampean bisa mengkasih atau memberikan 50 dolar Hong Kong, kui bisa dan diperbolehkan. Jadi Mbak Ekwi berdiri di situ tanpa dia sadari Mbak Ekwi dipantau oleh 3 petugas imigrasi. Jadi ketika Mbak Ekwi dipantau, kemudian di situ ada transaksi, barulah Mbak Ekwi ditangkap dengan kegiatan jual beli kalender dibungkus amalan tadi, sumbangan tadi. Akhirnya Mbak ya Pak diinterogasi, kemudian pasti ditangkap. Dan kalau sampai Mbak Ekwi pernah melanggar beberapa aturan, tentu dia bakal sidang dan bakal denda, bahkan bisa dideportasi. Oke, kita bakal bahas masalah hukum di negara Hong Kong ya, tentang masalah sumbangan atau donasi seperti ini. Mbak-mbak kalau sudah lama di negara Hong Kong, kalau sudah ibaratnya mbah-mbah, kakak-kakak di negara Hong Kong, senior-senior negara Hong Kong, di mana-mana kui pasti ada mbak-mbak Indonesia yang meminta sumbangan. Sebenarnya nggak hanya mbak Indonesia kok yang minta sumbangan, ada mbak PL juga yang minta sumbangan. Nah, bagaimana sih hukum meminta sumbangan di negara Hong Kong? Oke, ada 2 versi sumbangan. Pertama, sumbangan di tempat umum, kedua adalah sumbangan di internet. Nah, kalau Mbak Ekwi sumbangan di tempat umum, dan kui sama-sama nih memiliki kewajiban untuk minta izin kepada pemerintah Hong Kong melalui Badan Home Affairs Bureau atau HAB. Kui sampean harus mendapatkan izin di situ kan kawan. Dan kemudian tempat umum internet kui pun juga dibagi menjadi 2 kan kawan, individu atau perorangan untuk Anda pribadi atau organisasi. Nanti kalau organisasi pribadi kui beda lagi tentang izinnya. Organisasi kui juga beda lagi ketika uang sumbangan kui untuk diberikan ke orang lain, ke suatu negara, beda lagi. Kalau untuk urusan organisasi kui beda lagi untuk minta izin. Bahkan ketika untuk urusan organisasi berarti harus
ada izinnya kuwi bayar, kemudian harus adanya pelaporan sampai tuh mendapatkan sumbangan berapa. Nanti dibagi dengan biaya operasionalnya juga. Jadi beda lagi. Kalau untuk masalah diberikan kepada orang yang membutuhkan, kuwi beda neh. Nggak perlu ada uang izin kepada HAB tadi kan kawan. Nah, Mbak Ekwi sebenarnya diperbolehkan tanpa perlu memberikan izin uang kepada HAB karena pertama dia menjual kalender, kemudian minta sumbangan, keikhlasannya sampean. Tetapi harus tetap mendapatkan izin nulis atau mengisi formulir permohonan izin untuk melakukan jual beli kalender dibungkus sumbangan tadi. Jadi kalau tidak mendapatkan izin itu tidak diperbolehkan kan kawan. Banyak kan orang-orang lokal, bahkan orang-orang Indo kui juga melakukan hal yang sama. Mereka kui melakukan sumbangan tetapi dibungkus dengan jual buku, kemudian jual bunga atau jual kalender seperti Mbak Eki. Kui banyak kan, tetapi apakah mereka mendapatkan izin kepada HAB apa belum? Kalau tidak mendapatkan izin itu tidak diperbolehkan, atau organisasi mereka kui legal atau sah di negara Hong Kong, kemudian mereka kui memang mendapatkan izin sejak awal. Kalau kegiatan mereka salah satunya adalah mencari sumbangan, nanti dapatnya berapa mereka juga harus melaporkan kan kawan, melaporkan kepada HAB tadi. Nah, Mbak Ekui perorangan atau organisasi. Kalau organisasi dia harus memberikan kartu tanda pengenal kepada petugas imigrasi. Oh kilo, aku organisasi ini, aku sah, aku uangnya iki nanti diberikan untuk operasional organisasiku. Jadi ada izin dan sah sebagai anggota. Tapi ketika Mbak E tidak bisa menunjukkan, berarti itu dipakai oleh perorangan. Masalahnya dapat izin apa enggaknya. Kalau perorangan, Mbak E bisa dijerat 2 pasal. Pertama, bekerja secara ilegal. Kemudian mencari sumbangan tanpa izin kepada pemerintah Hong Kong. Berarti Mbak Ekwi lek melanggar berkali-kali iso dideportasi, bahkan majikane kui iso dikirimi surat oleh imigrasi perkarane tadi. Kalau Mbak Ekwi mungkin baru pertama kali kui masih bisa dimaafkan dengan catatan Mbak Eki ada rekod buruk, ada rekod pelanggaran di negara Hong Kong, kerja secara ilegal, kemudian sumbangan secara ilegal. Wi tidak diperbolehkan kawan-kawan. Jadi sampai lek pamane jalan-jalan di wilayah Hong Kong nih, contohnya Causeway Bay yang paling sering neng Wancai, kemudian jembatan Mongkok, biasanya kan ada mbak minta sumbangan, mbak ini ada majalah baru, mbak ada ini kan ngono kan, tapi tidak langsung minta sumbangan. Nah, kuiki sampai tanyakan apakah mereka kui memiliki kartu keanggotaan yang organisasinya sah apa enggak. Kalau tidak bisa menunjukkan berarti dia ya kui untuk urusan pribadi dia, dipakai untuk keperluan dia pribadi. Jadi sampai lek pamane memberikan uang, yo hati-hati. Tapi kalau sampai ikhlas nih, contoh, oh aku kan pengen punya kalender Jawa, kalender Indonesia, sampean bisa membelinya mbak, sambil sekaligus nyumbang sama Mbak E yang tadi sudah bersusah payah dadak beli kalender dari Indonesia, kemudian nenteng-nenteng dari tempat dia, dari MTR, kemudian dibawa ke Causeway Bay, nggak masalah mbak. Namanya juga timbal balik dari apa yang Anda beli, apa yang Anda berikan. Kan timbal balik seperti itu nggak masalah. Tetapi kuis sekali lagi tetap baik hukum di negara Hong Kong itu tidak
melihat apakah Anda kui ikhlas apa enggaknya di dalam membeli kalender. Yang intinya pelanggar yang langgar sampean masuk daftar hitam, bahkan sampean bisa dipenjara, kena denda juga. Karena ada juga nih organisasi yang besar pada waktu itu mengadakan penggalangan dana, kemudian ketuane kui yang minta sumbangan gue ditangkap kemudian didenda walaupun cuma 1.000. Bagi mereka ketika permasalahan sumbanganku dijadikan masalah, berarti itu adalah melanggar kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk kegiatan. Tapi kan kita bukan orang lokal, Mbak. Kita kan di situ kan numpang. Kalau numpang kita harus mengikuti aturan, nggak bisa kita sembarangan seenaknya saja seperti itu. Dan ketika sampean meminta sumbangan, berarti sampeanku juga melanggar aturan keamanan di sekitar situ. Contoh orang mau jalan nanti terhalang gara-gara sampean di situ. Jadi banyak hal yang bisa dikasuskan di dalam permasalahan sampean. Jadi banyak hal yang bisa dituntut dari kasus sampean, Mbak. Di dalam kasus ini hati-hati buat mbak-mbak semuanya. Iki buat pelajaran, hati-hati ketika sampean kui minta sumbangan, entah itu diganti dengan buku ataupun kalender atau mungkin jadwal puasa dan sebagainya. Hati-hati, kalau sampean nggak dapat izin tetap aja sampean melanggar aturan. Sampean bekerja secara ilegal mencari tambahan kerja selain PRT. Semoga bermanfaat, jadikan pelajaran, jangan sampai Anda kui melakukan kegiatan tanpa izin di negara Hong Kong. Kui bukan negara sampean yang bisa sampean lakukan seenaknya. Seenggaknya hati-hati kui penting banget. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.